Hai, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ibu harap semuanya baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 5 tentang puisi. Ibu akan menjelaskan kembali atau ibu akan merangkum materi-materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Apakah kamu sudah siap? Apa itu puisi? Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penulis puisi disebut penyair atau pemuisi. Dalam membuat puisi dibutuhkan unsur-unsur puisi, yaitu tema, diksi, baris dan bait, irama dan rima. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok yang mendasari puisi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dari penyair. Lalu baris dan bait adalah jumlah baris dan bait puisi yang kita inginkan. Kemudian irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi. Artinya ada penekanan kata, panjang pendek bunyi, kemerduan bunyi. Sedangkan rima adalah sajak atau persamaan bunyi di akhir kata tiap baris. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sajak. Ada 4 jenis sajak dalam puisi. Yang pertama adalah sajak silang atau AB-AB. Apa artinya? Artinya, baris pertama dan ketiga dalam puisi memiliki persamaan bunyi di akhir kata. Baris kedua dan keempat juga memiliki persamaan bunyi di akhir kata. Bagaimana menentukan yang mana A dan B? Apapun rima akhir yang kita pilih dalam membuat puisi pada baris pertama ya, maka rima yang kita pilih itu disebut rima A. Sedangkan rima yang berbeda dari rima tersebut disebut rima B. Jadi di dalam puisi hanya ada 2 rima ya anak-anak, yaitu rima A, B. Sajak kedua disebut sajak peluk atau AB, BA, yang artinya baris pertama dan keempat memiliki persamaan bunyi di akhir kata, dan baris kedua serta ketiga memiliki persamaan bunyi di akhir kata. Perhatikan contohnya, baris pertama dan keempat yang berwarna merah memiliki akhiran yang sama, yaitu eng. Rima yang sama dengan eng, karena baris pertama rima yang ditentukan adalah eng, maka itu menjadi rima A. Sehingga rima yang sama disebut juga rima A, eng. Sedangkan rima yang berbeda dari eng itu menjadi rima kedua, yaitu B. Pada contoh tertulis ik. Jadi, apapun rima yang kita pilih di baris pertama, maka itu akan disebut berima A. Jadi anak-anak perhatikan saja urutannya ya. Sajak peluk, urutan pertama A, lalu B, dan A. Itu artinya jika kita disuruh membuat puisi dengan sajak A, B, B, A, maka kita akan membuat rima baris pertama dan keempat sama, baris kedua dan ketiga sama. Sampai di sini anak-anak mulai paham kan? Bu, lalu bagaimana dengan sajak pasangan? Nah, sajak pasangan kan A, B, B. Artinya pertama atau baris pertama rimanya sama dengan baris kedua, sehingga rimanya AA anak-anak. Lalu baris ketiga dan keempat berima yang sama.
tetapi berbeda dari rima A. Nah, seperti dalam contoh, baris pertama kedua diakhiri I dan I, artinya rimanya A. Karena baris kedua berbunyi sama dengan baris pertama di akhir kata I. Sedangkan baris ketiga berbunyi beda anak-anak di akhir kata, yaitu U. Sehingga itu rimanya menjadi B sebab berbeda dari yang A. Nah, bunyi yang sama dengan rima B digolongkan juga menjadi B. Sehingga rima baris ketiga dan keempat adalah B. Jenis sajak keempat disebut sajak terus. Dari namanya kita sudah tahu ya, terus. A. Artinya baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat di akhir katanya semuanya berrima sama. Seperti contoh di layar kalian, perhatikan warna merah di akhir setiap baris adalah as. Bunyi di akhirnya adalah as setiap baris, sehingga itu termasuk sajak terus. Bagaimana? Tidak susah bukan? Jadi nanti ketika kalian diminta untuk membuat puisi dengan sajak tertentu, kalian sudah tahu bagaimana caranya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca puisi? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Ya, tentu saja. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lafal. Lafal artinya pengucapan kata. Lalu yang kedua adalah intonasi atau tinggi, rendah, nada suara kita. Lalu yang ketiga adalah tempo atau ketukan, yaitu cepat atau lambatnya kita membaca puisi. Yang keempat adalah irama, artinya keselarasan bunyi. Itu artinya bagaimana kita menekankan kata dan bagaimana kemerduan bunyi puisi yang kita baca. Lalu yang kelima adalah mimik wajah atau disebut dengan ekspresi, yaitu bagaimana kita menghayati puisi yang kita baca melalui ekspresi kita, baik itu sedih, senang, terharu, bangga, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? 5 hal ini tidak sulit untuk diingat bukan? Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan memberi tanggapan? Saat kita mendengarkan seseorang membaca puisi, maka kita juga bisa memberi tanggapan. Artinya memberi tanggapan, kita memberikan pendapat terhadap pembacaan puisi dari seseorang yang kita dengar. Memberi tanggapan tersebut dapat berupa pujian dan juga kritikan. Pujian artinya pembacaan puisi dari orang tersebut sudah bagus atau sudah memuaskan. Sedangkan kritikan artinya pembacaan puisi dari seseorang tersebut masih ada perlu perbaikan atau kurang begitu bagus. Berikut ini contohnya anak-anak. Sebelah kiri adalah tanggapan berupa pujian dan sebelah kanan adalah tanggapan berupa kritikan. Kita baca sama-sama ya. Tanggapan berupa pujian. Contohnya, menurut saya, kita sudah membaca puisi dengan bagus. Intonasi yang digunakan sudah tepat. Pelafalannya pun cukup jelas dan keras, sehingga semua anak dapat menyimak puisi itu dengan baik. Gita juga membacakan puisi tersebut dengan mimik yang sesuai, sehingga semua anak juga dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya. Yang berwarna hijau itu adalah kata-kata kunci pujian, yaitu
yang berupa tanggapan pujian. Selanjutnya, kita baca tanggapan berupa kritikan. Contohnya, menurut saya, suara Gita saat membacakan puisi kurang jelas. Banyak pemenggalan kata yang kurang dapat ditangkap oleh telinga. Mimik yang diberikan juga kurang sesuai, sehingga saya tidak dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa membedakan ya yang mana pujian dan yang mana kritikan. Apa saja sih yang bisa kita tanggapi? Antara lain, pelafalan atau pengucapan kata. Apakah jelas atau tidak? Apakah suaranya keras atau tidak? Intonasinya, mimiknya, itu semua bisa kita tanggapi. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis puisi? Ada langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama, kita harus tentukan dulu tema. Itu adalah langkah pertama membuat puisi. Apakah temanya tentang alam, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang pengalaman, tentang peristiwa, dan lain-lain. Setelah tentukan tema, langkah kedua kita mencari sumber tema dari berbagai buku cerita supaya kita memiliki ide anak-anak, misalnya dari buku, majalah, koran, televisi, atau media-media yang lain. Selain dari buku, kita juga bisa mencari sumber dari apa yang kita lihat, misalnya objek pemandangan, objek benda-benda tertentu, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, kita mencermati objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Cermati objek artinya kita memperhatikan baik-baik. Misalnya, kita ingin menulis puisi tentang pelangi, maka kita perhatikan baik-baik pelangi tersebut atau informasi tentang pelangi, lalu kita pilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Langkah selanjutnya yang keempat, kita menentukan sajak yang akan kita pakai. Ayo, masih ingat kan sajak apa saja? Ada 4 jenis sajak loh. Setelah kita menentukan sajak, langkah kelima, kita deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi baris-baris puisi. Jadi, kita susun menjadi kata-kata dengan diksi yang sudah kita pilih menjadi baris-baris dan bait-bait puisi. Jangan lupa ya anak-anak, langkah keenam, pilih diksi yang tepat agar puisi kita menjadi puisi yang padu dan sesuai tema tentunya ya. Bagaimana? Apakah kalian jadi ingin segera membuat puisi? Nah, yang terakhir adalah tentang isi dan amanat puisi. Jadi anak-anak, dalam semua puisi itu memiliki isi dan amanat. Apa itu isi puisi? Isi puisi merupakan pemahaman kita sebagai pembaca terhadap maksud puisi yang kita baca dengan memerhatikan makna kata dalam puisi. Jadi, makna-makna kata tersebut yang kita baca dalam puisi, kita pahami, sehingga kita tahu apa cerita di balik puisi tersebut. Itu yang disebut isi puisi. Sedangkan amanat puisi adalah pesan penting yang terkandung di dalam puisi. Jadi, semua penulis biasanya memberikan pesan penting dalam setiap puisi mereka anak-anak. Biasanya amanat itu berisi pesan moral atau yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah agar kita dapat menemukan amanat dalam puisi? Yang pertama, bacalah puisi berulang-ulang. Kenapa anak-anak? Karena kadang-kadang banyak puisi-puisi yang sulit dimengerti jika tidak dibaca berulang-ulang. Sehingga kita perlu pahami baik-baik dengan membacanya berulang-ulang. Lalu yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Setelah kita artikan, kita jadi bisa memahami seluruh puisi.
Nah, langkah selanjutnya, setelah kita memahami kata-kata yang sulit, kita merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang runtut, sehingga kita memahami seluruh dari puisi tersebut dan kita bisa menyelami pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat puisinya. Langsung kita coba saja ya dengan contoh bagaimana untuk kita mengetahui isi dan juga amanat puisi. Contoh puisi adalah tentang pahlawan. Pahlawan, dulu kau korbankan segala-galanya, harta benda, tenaga, bahkan nyawa, demi kemerdekaan kita. Tak ada rasa takut, tak ada kata menyerah. Kau melawan penjajah dan taklukkan mereka. Kini Indonesia sudah merdeka berkat jasamu, pahlawan. Nah, dari puisi tersebut kita bisa memahami isinya anak-anak. Puisi tersebut berisi segala pengorbanan yang dilakukan pahlawan untuk membuat negara Indonesia merdeka. Hal itu ditunjukkan pada bait kau korbankan segala-galanya, harta benda, tenaga, bahkan nyawa. Selain itu, puisi tersebut juga menjelaskan bentuk perjuangan pahlawan yang tidak pernah takut dan menyerah demi kemerdekaan. Isi puisi tersebut bisa ditentukan dari setiap kata yang terdapat dalam setiap bait puisi. Nah, bagaimana dengan amanat? Puisi ini memiliki pesan, ungkapan terima kasih kepada para pahlawan bangsa. Hal itu dapat dilihat pada setiap bait puisi, terutama bagian kini Indonesia sudah merdeka berkat jasamu pahlawan. Selain itu, dalam setiap bait juga disampaikan perjuangan pahlawan. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat pesan untuk jangan melupakan jasa dan perjuangan mereka. Negara Indonesia dapat merdeka karena perjuangan para pahlawan. Jadi di puisi ini dia mengakui jasa pahlawan dan berterima kasih karenanya. Itulah amanat puisi tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya materi rangkuman tema 5 kelas 4 Bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.